Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nur Oktavia dari kelas Sosiologi 2019B NIM 058. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai aksi dari teori kepribadian menurut Erich Fromm. Menurut Erich Fromm, manusia merupakan makhluk yang selalu merasa kesepian dan teralienasi. Karena mereka merupakan makhluk kesepian dan teralienasi, maka manusia tersebut membutuhkan sebuah kebebasan. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu bergantung pada orang lain. Dalam bukunya yang berjudul Escape from Freedom tahun 1951, Fromm mengembangkan tesis bahwa manusia menjadi semakin bebas dari abad ke abad, maka mereka juga semakin merasa kesepian. Seperti yang dikatakan oleh Erich Fromm, bahwa jawaban dari kebebasan yang pertama adalah semangat cinta dan kerjasama yang menghasilkan manusia yang mengembangkan masyarakat agar menjadi lebih baik. Yang kedua adalah manusia merasa aman dengan tunduk terhadap penguasa yang kemudian dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Menurut Erich Fromm, terdapat 3 cara di mana manusia dapat melarikan diri dari kebebasan. 3 cara manusia dapat melarikan diri dari kebebasan, yaitu yang pertama adalah otoritarianisme atau autotarianisme, yaitu di mana terdapat 2 cara untuk pendekatan ini. Salah satunya yaitu tunduk terhadap kekuasaan orang lain dan menjadi pasif dan patuh terhadap perintah penguasa tersebut. Fromm memiliki versi ekstrim dari pendekatan ini sebagai masokisme dan sadisme, dan menunjukkan bahwa keduanya merasa terdorong untuk memainkan peran mereka masing-masing. Yang kedua adalah perusakan. Hal ini merupakan pelarian dari kebebasan. Bentuk-bentuk perusakan ini seperti melakukan bunuh diri, mengkonsumsi obat-obat terlarang, meminum alkohol, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penyesuaian. Authoritarian melarikan diri dengan cara bersembunyi dalam hierarki otoriter, tetapi masyarakat kita menekankan kesetaraan terhadap hierarki yang tersembunyi. Dalam aksi kali ini saya akan membahas mengenai tingkah laku kebiasaan anak remaja sekarang yang membentuk teman bergaul secara berkelompok atau biasa kita sebut dengan geng. Dalam hal ini saya akan mewawancarai seorang informan yang bersekolah yang berusia 17 tahun. Tolong perkenalkan nama Anda terlebih dahulu. Nama saya Nur Saidah Maulidia, umur saya 17 tahun, kelas 11. Menurut Anda, apakah di kelas Anda terdapat geng yang terdiri dari beberapa kubu? Ada beberapa, sekitar 4-6 geng. Itu dalam gengnya itu terdiri dari berapa orang biasanya? Tergantung, ada yang 4, ada yang 6, 8 gitu. Apakah Anda mengenal dari salah satu dari ketua geng tersebut? Iya, kenal. Menurut Anda, bagaimana sikap dari salah satu ketua geng tersebut? Apakah mereka merasa ingin menang sendiri? Apa terlalu mendominasi di geng tersebut? Iya, biasanya ada salah satu geng, dianya itu seperti kayak ingin menang sendiri. Kadang semuanya itu harus ikut sama kemauannya dia, tapi teman-teman itu kadang ada yang tidak mau sesuai apa yang dia mau, karena itu kan kita mempunyai hak masing-masing. Apakah dalam geng tersebut anggotanya ada cewek cowok atau cowok cewek? Cewek saja, kebetulan di kelas kami itu hanya satu cowoknya. Ya. Anda apakah diperlukan ketua geng dalam suatu gengnya? Menurut saya tidak perlu sih. Sebenarnya kan kita itu semuanya itu berteman sama siapa aja, tetapi kan tergantung sefrekuensinya masing-masing sesuai individu. Jadi kalau misalnya tidak sesuai frekuensi kan ini sama ini, jadi tergantung dari diri sendirinya masing-masing. Jadi tergantung kayak gimana kita nyambung nggak ya? Benar. Oh, ya. Menurut Anda, apakah ada ketua geng yang membatasi anggota gengnya berteman dengan anggota geng lain? Nggak ada sih kalau kayak gitu. Jadi semua rata ya sekarang gitu.
menurut pengetahuan Anda, apakah pernah ada kasus antar geng yang saling bermusuhan atau saling bersaing gitu? Ada sih, waktu itu yang pertama itu masalah nilai, yang kedua itu masalah cowok. Nah, nilai itu antara grup A dan B. Misalnya grup A itu dapat nilai yang lebih tinggi, yang grup B itu kayak merasa kok bisa ya dapat dapat nilai tinggi, kan biasa hari-hari biasanya itu ya mereka tuh biasa aja gitu, nggak kayak meninggi banget gitu. Kalau yang masalah cowok itu dari salah satu grup tersebut itu kayaknya tuh saling suka sama satu cowok. Nah, yang grup sebelah itu kiranya itu kayak udah ngerebut aja, padahal yang grup sebelah sama cowok tersebut itu mereka tuh belum jadian, jadi kayak dikira kayak ngerebut si cowok ini gitu. Oh, jadi kayak masalah-masalah remaja saat ini gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda berikan. Semoga diberi kelancaran dalam menjalankan sekolah Anda. Ya, terima kasih. Amin. Ya. Baik, dari video sebelumnya, hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelarian timbul karena terdapat kecemasan dasar yang menghasilkan rasa keterasingan dan kesepian, sehingga manusia berusaha untuk lari dari kebebasan melalui berbagai macam mekanisme pelarian. Hal ini sesuai dengan penjelasan awal saya yang tadi mengenai 3 mekanisme pelarian menurut Erich Fromm, yaitu autoritarian, yang kedua perusakan, dan yang ketiga penyesuaian. Yang pertama adalah autoritarian. Menurut Fromm, autoritarian merupakan sebuah kecenderungan untuk menyerahkan kemandirian seseorang atau sesuatu di luar dirinya untuk mendapatkan kekuatan yang tidak dimiliki. Kebutuhan untuk bersatu dengan mitra yang kuat ini dapat berupa 2 hal, yaitu masokisme dan sadisme. Dalam kasus ini yang lebih dominan adalah sadisme karena neurotik dan lebih berbahaya. Menurut Fromm, terdapat 3 jenis kecenderungan sadisme dalam ketua geng. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain bergantung pada dirinya dan berkuasa terhadap mereka yang lemah atau gampang dipengaruhi gitu. Yang kedua adalah keinginan untuk mengeksploitasi orang lain, lalu memanfaatkan mereka dan menggunakan mereka untuk kesenangan dan kepuasan pribadi. Kemudian yang kedua adalah mekanisme pelarian, yaitu perusakan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ketika suatu geng yang memiliki saingan yang melebihinya, maka geng tersebut akan merasa kehilangan kekuasaannya, sehingga mereka akan berusaha untuk mendapatkan kekuasaannya kembali. Selanjutnya, yang ketiga adalah penyesuaian. Dalam hal ini, orang akan berusaha melarikan diri dari rasa kesendirian dan keterasingannya dengan menyerahkan individualitas mereka untuk menjadi apapun yang orang lain inginkan. Mereka akan jarang mengungkapkan pendapat mereka sendiri, berpegang erat pada patokan perilaku, dan sering tampak kaku dan terprogram. Dalam sebuah geng, biasanya anggota geng akan cenderung mengikuti apapun yang dikatakan oleh ketua gengnya, walaupun terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan kemauannya. Alasan mereka tidak menjadi diri sendiri dan tidak bisa mengungkapkan pendapatnya adalah karena mereka merasa takut terhadap ketua gengnya, dan mereka yang tidak patuh terhadap ketua geng tersebut akan dijauhi oleh teman-temannya, sehingga mereka yang dijauhi akan merasa kesepian.